Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di berandamu. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain suka menempel di beberapa anggota tubuh, jin bersarang di beberapa tempat yang menjadi rumah dan singgasananya. Dinukil dari berbagai hadis, ada sekitar 11 tempat yang menjadi sarang jin. Untuk diketahui, jin adalah makhluk tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia. Dulu bangsa jin menduduki beberapa tempat di langit dan kerap mendengar berita-berita dari Allah. Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka tidak bisa lagi mendengarkan kabar dari langit. Nenek moyang bangsa jin ialah iblis, yang dulunya bernama Azazil. Bangsa jin yang tunduk kepada perintah iblis, inilah kemudian disebut dengan setan. Sebutan setan tak hanya diperuntukkan kepada jin yang mengikuti iblis, tetapi juga bangsa manusia diperdayai oleh setan. Adapun wujud jin disebutkan memiliki tanduk, ada yang berukuran kecil seperti lalat, ada yang memiliki sayap dan sebagainya. Jin dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak dapat melihat wujud mereka. Bangsa jin memiliki jenis kelamin seperti halnya manusia, yaitu laki-laki dan wanita. Mereka juga berkembang biak. Mereka mati sebelum hari kiamat, kecuali iblis yang umurnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diketahui, bangsa jin biasanya menyukai tempat-tempat sepi yang tidak dihuni oleh manusia. Mereka bertempat tinggal di rumah kosong, gedung tidak berpenghuni, lautan, lembah tempat kotor, termasuk lubang-lubang yang ada di muka bumi. Sahabat beriman, berikut tempat-tempat bersarangnya jin. Yang pertama yaitu toilet. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tempat buang air ini kerumuni setan. Hadis riwayat Ahmad. Toilet menjadi tempat favorit bangsa jin. Allah berfirman kepada iblis, tempat tinggalmu adalah kamar mandi, WC atau jamban. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya pohon-pohon yang orang-orang biasa buang air di dekatnya, ini didiami oleh setan. Maka jin salah seorang dari kalian masuk tandas atau toilet, hendaklah membaca, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kedua yaitu pasar. Nabi bersabda, jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar, karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim 2451. Kemudian ketiga, rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Nabi bersabda, apabila seorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk dan makan, setan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini. Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, setan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian mendapatkan tempat menginap. Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya setan akan berkata,
kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat yaitu lubang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Qatadah menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kelima yaitu kuburan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, semua tempat di bumi ini adalah masjid, dapat digunakan untuk sholat atau bersujud, kecuali kamar mandi dan kuburan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kemudian keenam, kandang unta. Rasulullah bersabda, janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta, karena di sana terdapat setan. Sholatlah di kandang domba karena dia itu membawa berkah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketujuh yaitu lautan. Dari Jabir berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacu atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya, terhormat di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedelapan yaitu lembah. Dari Ibnu Mas'ud berkata, pada suatu malam kami bersama Rasulullah, lalu kami kehilangan beliau, lantas kami pun mencari dia di lembah-lembah dan gang-gang. Kami mengatakan Rasulullah telah diculik. Maka kami pun tidur malam, dan sejelek-jelek malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Tatkala tiba waktu pagi hari, tiba-tiba dia datang dari arah Haro. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, kami kehilangan Anda dan kami mencari Anda, namun kami tidak menjumpai Anda. Lantas kami bermalam dengan sejelek-jelek malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Mendengar ucapan tersebut, maka Rasulullah menjawab, datang kepadaku seorang yang mengundang dari kalangan jin. Maka aku pun pergi bersamanya, dan aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kesembilan, tempat-tempat maksiat. Dari Anas bin Malik, iblis telah bertanya pada Allah, katanya, wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan anak Adam tempat kediaman untuk mereka berteduh dan berzikir kepadamu. Oleh itu tunjukkanlah padaku tempat kediaman untukku. Firman Allah, tempat kediamanmu adalah di dalam tandas. Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan anak Adam berkumpul di masjid, di manakah pula tempatku berkumpul? Tempatmu berkumpullah ialah di pasar-pasar, pesta, pusat membeli-beli, kelab malam, tempat hiburan serta majelis-majelis maksiat. Kemudian yang ke-10, tempat antara panas dan teduh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergerak, sehingga sebahagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebahagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri meninggalkan tempat itu. Kemudian yang ke-11 atau yang terakhir, pohon atau benda keramat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah diperintahkan Nabi untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah oleh musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu dan membantai setiap orang mencoba menghalanginya, dia menghadapi Nabi. Dia berkata, kembali, kamu belum melakukan apapun. Khalid pun segera kembali. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit. Mereka memanggil-manggil, wahai Uzza, wahai Uzza. Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terjuntai,
Di atas kepalanya ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Nabi, dia bersabda, "Itulah Uzza." Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 11 tempat yang menjadi sarang jin dan setan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.